Grace Natali PSI sebut tim Anies Baswedan Caimin yang pertama usulkan debat cawapres dihilangkan. Itu saya ingin mengutip kata-kata Pak Anies sendiri yang beliau berulang-ulang kali dia ucapkan. Kejahatan terjadi bukan karena orang jahat, tapi karena orang-orang baik mendiamkan dan membiarkan. Kalimatnya beliau ya. Jadi meskipun beliau tidak melakukan kejahatan itu dengan tangannya sendiri atau melakukan ganyang dengan mulutnya sendiri dan sebagainya, tetapi ketika dia mendiamkan, bahkan dia berada di markasnya, itu kan merupakan bentuk dukungan. Jadi saya mengutip kata-kata yang Pak Anies sendiri memakai, dia membiarkan dan bahkan memberikan dukungan, dan dia tidak mengkoreksi ketika kelompok yang mendukungnya ini bergerak melakukan aksi intoleransi, mengancam pemilih dengan menggunakan politik identitas. Seharusnya seseorang yang dengan track record seperti Pak Anies ya sebelumnya yang kita kenal dan kita punya harapan yang tinggi, kita berharap lebih daripada itu. Dari pasangan Mas Anies dan Muhaimin, itu salah satu usulan yang mereka sampaikan adalah agar pada setiap sesi debat itu pasangan capres dan cawapres hadir bersama-sama. Otto Hasibuan yang menjabat Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, menegaskan bahwa pihak yang pertama kali mengusulkan pembatalan debat cawapres dalam Pilpres 2024 adalah tim dari pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Grace Natali membantai keras anggapan bahwa pembatalan debat cawapres akan menguntungkan Gibran Raka Buming Raka. Dia menyebutnya informasi sebagai framing yang ngawur. Grace Natali menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan komunitas warga Tionghoa dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kediri, Jawa Timur pada Minggu 3 Desember 2024. Yang pertama kali meminta untuk ditiadakan justru dari paslon nomor urut 1. Dan minutes of meetingnya ada di grup karena kami cukup rajin untuk mencatat. Katanya seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin 4 Desember 2023. Dia juga menambahkan bagi warga yang ingin mengetahui kejadian sebenarnya, bisa meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk membuka notulensi rapat yang digelar pada 29 November 2023 lalu. Sekarang kan masih dalam diskusi dan diputuskan debat cawapres tetap ada. Tetapi narasi atau framing yang menyatakan bahwa pembatalan debat menguntungkan kepentingan Mas Gibran itu sama sekali misleading dan sangat ngawur, karena yang meminta untuk ditiadakan adalah paslon nomor urut 1. Silakan dicek ke KPU, ada minutes of meetingnya, ungkap Grace. Grace Natali juga menyoroti fenomena di media sosial, di mana tokoh masyarakat bersuara tanpa melakukan pengecekan fakta, membuat meme dan memframing seolah-olah pembatalan debat cawapres ini untuk keuntungan Gibran. Padahal menurut Grace, usulan pembatalan tersebut berasal dari pasangan calon yang berbeda. Diberitakan sebelumnya KPU telah memastikan bahwa debat cawapres akan dilaksanakan 2 kali menjelang Pilpres 2024. Hanya saja dalam format baru, yaitu setiap paslon capres-cawapres akan tetap hadir di panggung dalam setiap sesi debat. Anggota KPU RI Idam Holik menjelaskan bahwa debat cawapres berlangsung sebanyak 3 kali. Sedangkan debat antar cawapres akan diadakan 2 kali, sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1. Meskipun begitu, KPU meminta seluruh pasangan calon untuk hadir pada seluruh sesi debat tersebut. Hal ini berbeda dengan debat cawapres pada Pilpres 2019. Di mana capres berdebat secara head-to-head tidak didampingi cawapresnya. Otto Hasibuan yang menjabat Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, menegaskan bahwa pihak yang pertama kali mengusulkan pembatalan debat cawapres dalam Pilpres 2024 adalah tim dari pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Grace Natali membantai keras anggapan bahwa pembatalan debat cawapres akan menguntungkan Gibran Raka Buming Raka. Dia menyebutnya informasi sebagai framing yang ngawur.
Grace Natali menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan komunitas warga Tionghoa dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kediri, Jawa Timur pada Minggu 3 Desember 2024. Yang pertama kali meminta untuk ditiadakan justru dari paslon nomor urut 1. Dan minutes of meetingnya ada di grup karena kami cukup rajin untuk mencatat. Katanya seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin 4 Desember 2023. Dia juga menambahkan bagi warga yang ingin mengetahui kejadian sebenarnya, bisa meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk membuka notulensi rapat yang digelar pada 29 November 2023 lalu. Sekarang kan masih dalam diskusi, dan diputuskan debat cawapres tetap ada. Tetapi narasi atau framing yang menyatakan bahwa pembatalan debat menguntungkan kepentingan Mas Gibran itu sama sekali misleading dan sangat ngawur, karena yang meminta untuk ditiadakan adalah paslon nomor urut 1. Silakan dicek ke KPU, ada minutes of meetingnya, ungkap Grace. Grace Natali juga menyoroti fenomena di media sosial, di mana tokoh masyarakat bersuara tanpa melakukan pengecekan fakta, membuat meme dan memframing seolah-olah pembatalan debat cawapres ini untuk keuntungan Gibran. Padahal menurut Grace, usulan pembatalan tersebut berasal dari pasangan calon yang berbeda. Diberitakan sebelumnya, KPU telah memastikan bahwa debat cawapres akan dilaksanakan 2 kali menjelang Pilpres 2024. Hanya saja dalam format baru, yaitu setiap paslon capres-cawapres akan tetap hadir di panggung dalam setiap sesi debat. Anggota KPU RI Idam Holik menjelaskan bahwa debat cawapres berlangsung sebanyak 3 kali, sedangkan debat antar cawapres akan diadakan 2 kali, sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1. Meskipun begitu, KPU meminta seluruh pasangan calon untuk hadir pada seluruh sesi debat tersebut. Hal ini berbeda dengan debat cawapres pada Pilpres 2019, di mana capres berdebat secara head to head tidak didampingi cawapresnya. Sekarang kan masih dalam diskusi, dan diputuskan debat cawapres tetap ada. Tetapi narasi atau framing yang menyatakan bahwa pembatalan debat menguntungkan kepentingan Mas Gibran itu sama sekali misleading dan sangat ngawur, karena yang meminta untuk ditiadakan adalah paslon nomor urut 1. Silakan dicek ke KPU, ada minutes of meetingnya, ungkap Grace. Grace Natali juga menyoroti fenomena di media sosial, di mana tokoh masyarakat bersuara tanpa melakukan pengecekan fakta, membuat meme dan memframing seolah-olah pembatalan debat cawapres ini untuk keuntungan Gibran. Padahal menurut Grace, usulan pembatalan tersebut berasal dari pasangan calon yang berbeda. Diberitakan sebelumnya, KPU telah memastikan bahwa debat cawapres akan dilaksanakan 2 kali menjelang Pilpres 2024. Hanya saja dalam format baru, yaitu setiap paslon capres-cawapres akan tetap hadir di panggung dalam setiap sesi debat. Anggota KPU RI Idam Holik menjelaskan bahwa debat cawapres berlangsung sebanyak 3 kali, sedangkan debat antar cawapres akan diadakan 2 kali, sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1. Meskipun begitu, KPU meminta seluruh pasangan calon untuk hadir pada seluruh sesi debat tersebut. Hal ini berbeda dengan debat cawapres pada Pilpres 2019, di mana capres berdebat secara head to head tidak didampingi cawapresnya.